terus bisa mengakomodir anak-anak muda seperti saya ini. Partai Perindo itu kita lebih ke pemberdayaan ke UKM, UKM yang kecil yang masih merintis, UKM di pedesaan itu dan banyak yang kita lakukan pembinaan. Kamera rolling action. Wabarakatuh, welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja dengan siapa saja. Yang pasti semoga diskusi yang kita hadirkan ini berguna untuk Anda semuanya. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu Mas Rian. Beliau adalah Sekjen Partai Perindo DPD Ponorogo. Orangnya masih muda. Gimana Mas Rian? Apa kabar? Sehat? Sehat Pak Sukoco. beda jurang usianya kelihatan ya. Mas, ini kemarin kita juga kedatangan tamu dari Ketua DPD, ini masih muda. Jenengan juga dari Sekjen Partai Perindo juga masih muda gitu nah. Ya, Partai Perindo ini partainya anak-anak muda. Wah, keren. Anak-anak gen milenial dan gen Z ini kalau orang-orang bilang. Oh, siap. Ini kenapa sih tertarik dengan Partai Perindo gitu, dan bahkan jenengan adalah sekjennya. Ini nggak main-main kalau menjadi sekjen gitu loh. Ya, kalau dari saya pribadi, saya tertarik ke Partai Perindo itu karena menurut saya nih Mas ya, menurut saya partainya terus bisa mengakomodir anak-anak muda seperti saya ini. Kalau saya di partai lain kan mungkin sudah orang-orang sepuh-sepuh ya senior-senior itu, jadi kurang terakomodir lah suara-suara anak muda seperti saya ini. Kurang sefrekuensi gitu ya, untuk satu komunitas di partai gitu ya. Betul sekali. Tapi yang pasti kalau di Partai Perindo selain itu tadi, selain anak muda gitu nah mereka juga punya platform untuk paling tidak bagaimana menggerakkan anak muda untuk berusaha dan sebagainya. Nah, kalau hal terkait itu tadi, upaya dari sisi usaha jenengan itu apa sih mendukung yang bisa diajangi oleh Partai Perindo sendiri seperti apa gitu? Kalau dari Partai Perindo itu kita lebih ke pemberdayaan ke UKM ya Mas. UKM yang kecil yang masih merintis, UKM di pedesaan itu sudah banyak yang kita lakukan pembinaan. Terus bagaimana UKM yang dulu misalnya omsetnya dari 1 juta sampai 5 juta bisa naik 10 juta sampai 100 juta dengan cara-cara anak-anak muda sekarang. Kalau dulu mungkin jualannya konvensional gitu ya, kita sudah punya tim IT dan lain sebagainya, jadi nanti kita ajari teman-teman di UMKM itu. Siap, artinya ketertarikannya ada sebuah pergerakan juga di situ gitu ya? Ya, pergerakan anak-anak mudanya di situ. UMKM-nya yang di sana yang berkembang apa sih sebenarnya? Hampir semua Mas, hampir semua UMKM sudah kita lakukan konsolidasi juga. Terus kemarin ini habis Lebaran ini kita ada program yang bagi-bagi gerobak seperti tahun lalu itu. Nanti ada beberapa gerobak yang akan kita bagikan ke pelaku-pelaku UMKM, dan untuk UMKM yang lain kita akan adakan pelatihan gitu. Mas, kalau gerobak ini dampaknya seperti apa sih terhadap pelaku UMKM sendiri gitu? Pembagian gerobak kayak gitu. Pembagian gerobak ya, kalau dari pengakuan yang sudah pernah kita kasih ya Mas, mereka juga bersyukur. Terus dengan adanya gerobak baru kan tampilannya itu juga lebih ngejreng gitu ya, lebih bagus. Terus ada pembinaan juga, ya omsetnya naik lah dari sebelumnya. Artinya dari tampilan gerobak dia aja itu sudah value sendiri ya, gitu ya. Value tuh gerobak Perindo, jadi orang tuh mampir gitu kelihatan kan. Dari sebelumnya yang mungkin gerobaknya ala kadarnya lah. Rata-rata kan UKM di pedesaan seperti itu. Ada dari sisi displaynya itu menarik untuk para pembeli gitu ya. Menarik. Dari jauh kan sudah kelihatan Mas. Wah, itu gerobaknya Perindo, jualan apa? Mie ayam, bakso ya. Hampir gitu. Tapi selain kalau tadi dari sisi hal kecil ya dibilang gerobak gitu, tetapi efeknya itu cukup besar untuk pengembangan daripada UMKM. Nah, tadi ada juga yang namanya peningkatan SDM, ada pelatihan dan sebagainya, itu seperti apa Mas? Ada pelatihan SDM. Ini kita kalau di Ponorogo ya khususnya, kita sudah mulai membentuk
korcam mas UMKM. Jadi UMKM itu setiap kecamatan nanti kita ada pengurusnya korcam. Nah, dari situ nanti jadi wadah satu kesatuan di kabupaten, seperti pelatihan di Surabaya kita kirim ke Surabaya, kita bantu, kita datangkan kadang acara rutin tuh kita datangkan pembicara, nanti pemateri, jadi biar peserta teman-teman yang UMKM itu belajar gitu maksudnya, belajar untuk menaikkan omsetnya. Kan artinya kalau UMKM kan juga terkait penanganan produk, akhirnya menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya. Betul. Nah, ini artinya ada manajemen ya untuk dari sisi kualitas, kemudian dari tampilan itu memang ada dilakukan pembinaan di situ gitu ya. Dilakukan mas, kita lakukan semua sampai dari awal mulai perizinan kita bantu. Jadi perizinan, PRT itu kalau yang PRT ya. Misalnya salah satu teman dia punya produk keripik pisang gitu ya, masih manual gitu ya, bungkusnya masih jelek, pakai stiker gitu ya, masih ditempel tuh. Ya kita lakukan pelatihan. Sekarang sudah ada yang, sekarang mereknya bagus, terus packagingnya bagus, jadi kita pasarkan di tempat-tempat minimarket dan itu sudah laku lah, dititipkan itu. Artinya sebegitu serius ya Perindo untuk membina lebih ke UMKM gitu ya? Ya kita lebih ke UMKM kalau di Ponorogo. Mas, kalau ini di Ponorogo sekarang yang mungkin ya yang paling menjadi pembicaraan apa sih, produk apa sih UMKM gitu Mas? Yang paling laris gitu? Kalau UMKM sekarang yang paling laris jenis-jenis keripik itu, ada yang keripik pisang, keripik tales itu lagi booming itu. Jadi ada teman kita yang di Ngerayon sudah kita kasih pelatihan, kita bantu izinnya, PRT, kemudian kita bantu packaging, ini sudah produknya masuk ke minimarket. Kemarin ngabari ada pesanan dari luar negeri, dari teman-teman yang di Hong Kong, di Taiwan itu sudah sempat ngirim ke sana. Tales, keripik tales ya. Tales itu yang apa? Yang umbi, sejenis umbi itu. Itu kan banyak nggak terpakai kan, biasanya cuman direbus gitu kan. Akhirnya kita bantu pengelolaan jadi keripik tales. Oh, di sana itu di-create sedemikian rupa dari teman-teman Perindo juga, akhirnya bisa berkembang sampai bahkan sudah masuk minimarket gitu ya. Sudah masuk. Siap, keren banget sih. Nah, terkait teknologi. Nah, ini kan ada tadi jangan sebut adanya ini masih ada kaitannya dengan UMKM, bahkan market pun kayaknya juga jadi perhatian Perindo gitu ya. Itu seperti apa kalau pelatihan sisi teknologi, penggunaan gadget dan sebagainya untuk marketing itu ada juga perhatian itu? Ada mas, dari kita yang anak-anak muda nih ya, kan rata-rata pelaku UMKM yang di pinggiran di kampung itu kan awam ya di teknologi. Dia bisanya cuman produksi gitu kan. Akhirnya kita gandengkan sama teman-teman yang fokus di digital marketing. Jadi nanti ada tim yang khusus untuk digital marketing, kayak bagi hasil gitu, kayak bagi hasil. Jadi artinya di Perindo ini ada kompartemen atau departemen yang khusus IT gitu ya? Bukan di Perindonya, tapi di binaannya Perindo juga. Jadi ada teman-teman itu yang memang dia jualannya full online, full online digital marketing. Jadi kita kasih ini produk ini tolong dibantu gitu kan. Cek, ini bisa masuk, izinnya komplit, nanti mereka yang up. Ada tim ya? Ada timnya sendiri ya. Artinya kalau bisa taruhlah pasarnya yang kita tujuan marketnya maunya toko retail gitu yang ternama gitu. Ini kan harus dibina dulu dari kualitas, dari packaging dan sebagainya seperti itu ya. Ketat itu, protapnya kan masuk ke minimarket yang ternama itu ada syarat khusus lah. Siap mas. Ada tertarikan masanya dari itu menggerakkan bagaimana roda perekonomian masyarakat di Perindo gitu ya. Sangat membantu pergerakannya itu memang kita, kalau saya pribadi saya itu pengen teman-teman yang di UMKM itu lebih sejahtera lah. Kalau saya sendiri kan sebenarnya cukup lah, udah cukup gitu kan. Usaha saya sudah ada ya, adalah duit dikit-dikit gitu ya. Cuman tahu teman yang usahanya masih kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun itu ya kita tergerak di situnya. Karena mereka tidak tahu gitu ya. Mungkin taunya itu tadi jenengan bilang ya produksi, cuman produksinya pun mungkin masih manual. Manual. Dari sisi packaging juga ala kadanya gitu. Plastik itu terus pakai lilin itu kan masih ada itu. Bahkan stiker pun mereka
print sendiri Ya, gitu kan. sendiri ditempel gitu kan. Kalau dia waduh jelek banget kan gitu kan. Dengan desain mereka sendiri seadanya Dengan desain. gitu ya. Sudah banyak teman-teman tuh yang desainnya saya ubah. Gitu ya. Nah, jadi desainnya yang penting nama sama ininya tetap nanti pas lu kirim saya Iya. punya tim desain sendiri. Iya. Ini tolong dirubah jadi lebih bagus. Oh, banyak yang seneng Mas. Oh, jadi bagus Iya, itu iya, kan. iya, iya. Artinya sebetulnya dari teman-teman di Partai Perindo, apalagi yang muda-muda kayak ini kan tahu jalurnya. Perizinan pun mungkin sebagian masyarakat juga nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Padahal ngurusnya juga mudah gitu ya. Perizinan sebenarnya sangat mudah sekali. Ngurus sendiri dari rumah itu kan sebenarnya bisa kan karena Iya. OSS itu. Cuma kan rata-rata orang nggak paham. Jadi ya butuh orang-orang yang lebih paham untuk membantu. Dan ini ditangkap teman-teman Perindo dengan untuk membantu mereka gitu ya. Betul. Mas, kalau tadi sempat bilang kepedulian jenengan terhadap UMKM juga ini imbas dari jenengan tahu dan juga bergerak di bidang usaha. Kalau boleh tahu jenengan usahanya apa sih Mas? biar nggak penasaran tuh, ini usahanya apa sih gitu. Kalau usaha saya sendiri itu saya ada beberapa usaha Mas ya. Kalau yang pertama awal saya punya apotek. Jadi di obat-obatan, obat manusia. Terus Artinya bidang kesehatan. bidang kesehatan, terus alat kesehatan. Alat kesehatan, Saya suplai ya. ke rumah sakit, puskesmas, klinik, juga apotek-apotek. Ada pertanian juga, saya punya toko pertanian kecil lah. Lumayan. Itu toko pertanian ada. Terus beberapa ternak-ternak gitu Mas, ternak kecil-kecilan gitu. Ini juga dari membaca apa namanya potensi yang ada di desa atau gimana itu Mas? Terkait kalau usaha ini sudah berapa lama? Sebentar, usaha ke bidang kesehatan tadi itu. Kesehatan saya 2014. Oh 2014, itu berapa tahun Mas? Saya lulus berarti? kuliah itu, lulus Oh, kuliah lulus saya kuliah. di situ. Saya basicnya apoteker. Oh, Saya emang ada nyambung gitu ya? ya, saya orang kesehatan, basicnya apoteker, jadi saya punya apotek sama Iya. PT yang bergerak di alat kesehatan gitu. Dan itu bisa dibilang SDM yang langka ya? Bisa dibilang masih langka kalau di tempat saya. Tidak semua orang bisa berkecimpung di usaha untuk bidang kesehatan gitu ya? Iya, karena perizinannya juga banyak panjang gitu. Betul. Lebih rumit? Karena Lebih risikonya rumit juga, daripada perizinan UMKM yang keras. Gitu. Iya. Tapi akhirnya ngurusin juga UMKM Ya, gitu akhirnya ya? ngurusin juga. Oke, siap. Nah ini Mas, kalau ini terkait langkah selanjutnya dari teman-teman Perindo di Ponorogo ini kan sudah mulai mendekati gitu ya. Bahkan besok ini sudah Besok tanggal 1 CCT. sudah pendaftaran CCT-nya. Nah ini agenda teman-teman Perindo di Ponorogo apa nih Mas? Kita sudah ada beberapa calon caleg ya yang sudah mendaftar. Sudah kita kumpulkan. Nanti tanggal 3 Mei kita kumpulkan semua, kita briefing. Syarat-syaratnya yang harus dilengkapi seperti ini. Nanti kita yang seperti surat kesehatan kan ada tunjukkan dari KPU di rumah sakit itu. Nanti mungkin kita kumulatif ya, kita kumpulin bareng biar sekali jalan. Nanti kita daftarkan bareng-bareng gitu Mas. Ini menyamakan visinya di situ ya, teman-teman dari Perindo gitu ya. Masih muda-muda Mas juga Nah, itu. yang berangkat dari Perindo Ponorogo nanti. Saya boleh tahu nggak berapa sih yang nanti akan diajukan sebagai caleg gitu untuk Perindo? Kalau total calegnya melihat kursi itu sekitar 50-an. 50. Kan di Ponorogo ada 6 dapil. Oh iya. Jadi Sini kita sama penuhin semua kursinya, kita penuhin semua. Nanti ya semoga dari ke-6 dapil dari 50 adalah yang dapat gitu di Ponorogo. Iya, Mas, kalau mungkin tadi UMKM aja sudah Anda sentuh dengan namanya teknologi gitu. Nah, sekarang dari sisi caleg-caleg dong, ini seperti apa pemahaman mereka? Apakah kedepannya ini memaksimalkan teknologi untuk pelaksanaan pemilu ini seperti apa, teman-teman sendiri? Mungkin dimanfaatkan untuk kampanye itu lebih efektif dan sebagainya atau? Sudah ada beberapa caleg yang agak melek teknologi Mas ya. Dia sudah punya tim IT. Saya tahu nih, dia punya tim IT. Dia bangun tim IT itu kayak sudah punya kayak database, nanti database ini dari mungkin marketingnya digital juga jalan, itu sudah ada beberapa caleg yang ngomong ke saya akan sebagian menggunakan hal seperti itu. Ada juga yang masih konvensional gitu juga ada. Artinya dari sisi bisa dibilang teknologi udah dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya? Sudah.
anak muda itu pergerakan juga cepat. Iya, dia lebih kadang yang lebih muda dari saya itu lebih pinter teknologinya. Dia, Mas nanti aku pakai ini ya. Dia tahu-tahu sudah store. Mas aku sudah bikin database untuk pemilihku. Canggih ya, aku bilang gitu kan. Siap, bagus ya gitu ya. Nanti kita dorong biar dia jadi gitu. Karena apa? Ke depan teknologi itu sangat penting gitu ya. Pasti sangat penting ke depan. Di semua lini pasti. Di semua lini pasti menggunakan teknologi nanti itu. Apalagi kesehatan gitu ya. Jangan diberikan di kesehatan itu pasti teknologi cepat berkembang juga gitu ya. Cepet banget Mas. Dulu kita masih konvensional aja, sekarang sudah pakai e-katalog semua. Jadi kita juga harus mengikuti. Kita daftar ke LPSL kita. Ya, kita harus mengikuti lah intinya gitu. Siap. Dan ini mohon maaf, teknologi mungkin bisa menjadi daya tarik ya, dan juga sebagai media ya dari Partai Perindo untuk bisa meraup suara di 2024 mendatang. Benar Mas. Saya yang tahu sendiri itu anak-anak kecil itu aja apa loh Mas Perindo, gara-gara sering di TV kan muncul terus itu. Jadi ada bagusnya juga. Dan itu mereka paham terkait melalui kecanggihan teknologi itu bisa dimanfaatkan, meng-create bagaimana branding teman-teman Perindo terutama di Ponorogo gitu ya. Iya. Siap. Ada 50 bakal caleg nanti yang akan didaftarkan. Dan itu semua pemuda semua Mas ya? Rata-rata pemuda semua. Siap. Dan mereka rata-rata juga punya kemampuan gitu ya. Untuk selain di bidang teknologi juga mungkin dari UMKM dan sebagainya gitu. Ya, sebagian juga tokoh-tokoh anak-anak muda itu seperti ketua komunitas, ketua apa gitu. Jadi dia sudah punya nama, tinggal kita poles-poles dikit gitu, udah bagus nanti. Mantap atau sudah memantapkan diri untuk sukses di 2024 mendatang? Insya Allah sudah mantap semua. Kalau plan Mas dalam waktu dekat apa nih Mas, teman-teman di Perindo Ponorogo Mas? Kalau terdekat ini kita ngurusin bacalek dulu ya, kalau dari pengurus ya. Ini 2 minggu ini kita fokus administrasi dulu untuk bacalek. Nanti kan ada tahapan-tahapannya. Itu baru kita perang nanti. Kalau terkait penyaringan diri bacalek Mas, nah ini apa yang dilakukan oleh teman-teman? Atau mungkin apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi bacaleknya Perindo di Ponorogo itu apa? Kalau syarat pasti kita enggak ada ya Mas. Yang penting ada ketertarikan dulu. Tapi dari beberapa bacalek yang sudah mendaftar memang kita juga kita saring. Maksudnya kita lihat keseriusannya seperti apa. Kadang ada yang dia juga nggak paham, jadi sebenarnya daftar gitu kan, dia itu nggak bisa terpaksa kita tolak, nanti kita ganti lagi ya. Memang benar-benar serius untuk memajukan partai. Pintu pertama adalah harus paham mau menjadi bacalek. Ya, dia itu mau daftar dari Perindo itu mesti tak ada ya. Kenapa kok pilih Perindo, misalnya apa, jadi nanti kita saring. Nanti kita ada tahapan-tahapan. Setelah mendaftar ini kan itu belum final ya Mas. Nanti kan di bulan September ada data itu yang final lagi nanti. Misalnya ada teman yang baru masuk tapi dia berpotensi, ya kita masukkan nanti itu digeser gitu. Ya, masih ada ini ya. Masih ada pergeseran di ini ya sebelum ditetapkan sebagai calon tetap gitu ya. Tetap ya. Itu kalau maaf seberapa dalam atau seberapa serius membriefing bacalek untuk memahami sebelum nanti bertemu di 2024 terkait lu tugasnya apa sih di dewan kayak gitu? Sangat serius Mas, karena kita bikin dari Perindo itu dewannya itu memang berkualitas ya. Jangan cuma asal jadi gitu terus nggak ada dampaknya apa-apa ke masyarakat kan percuma juga nanti kita ngoyo-ngoyo gitu kan kalau dapat dewannya cuma asal-asalan gitu. Jadi, selain harus paham tugasnya dewan apa, cuman dia juga punya kemampuan ya. Harus punya kemampuan. Kemampuan mungkin yang jenengan aja dari membina UMKM itu nggak mudah. Ya gampang susah memang karena banyak kepala ya. Ada yang gini, ada yang gini, jadi harus sabar ini. Dan itu sudah dilakukan teman-teman muda di Perindo. Sudah. Keren Mas. Kalau bisa dibilang, boleh nggak sih nanya target gitu 2024? Lu targetnya berapa gitu? Boleh.
Berapa itu Mas kira-kira target ya? Kalau target dari Ponorogo 4 kursi Mas. 4 kursi. 4 kursi. Ya, targetnya kan 4. Kalau dapat 2 ya alhamdulillah, dapat 3 alhamdulillah gitu. Apalagi dapat 6 ya. Apalagi dapat 6. Kalau sementara ini targetnya 4 kursi. Dari sisi kekuatan karena percaya bahwa Anda sudah bergerak di masyarakat dan pergerakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat. Berdampak langsung ke masyarakat. Kita langsung menyentuh ke masyarakat. Teman-teman itu langsung kayak kita bikin door to door gitu Mas. Ya. Jadi caleg-caleg itu harus ketemu sama pemilih. Jangan cuma pasang gambar gitu. Nanti timnya yang datang. Jadi kamu harus turun ke lapangan, ketemu pemilih. Ada caleg yang diajukan oleh Perindo Ponorogo itu benar-benar turun ke masyarakat, Harus turun ke masyarakat langsung. dan pergerakannya juga sudah mulai dirasakan masyarakat. Ini kalaupun ada, mohon maaf ya, ada wakil gitu ya di lembaga apa DPRD Ponorogo, ini bahkan lebih efeknya bergerak turun bakal lebih besar lagi tuh. Ya keinginan kita seperti itu Mas. Kita punya wakil di DPR jadi lebih enak nanti kita mengaturnya. Misalnya kita membesarkan UMKM kan lebih tertata. Kita ada jalurnya yang pasti gitu Mas. Kalau kayak gini kan cuma ya relawan-relawan gitu kan. Dengan relawan aja pergerakan sudah begitu masif gitu ya. Apalagi kita masuk di pemerintahan gitu kan. Bakalan lebih Bahkan lagi ya. efeknya lebih besar lagi Lebih gitu besar ya. lagi ya. Untuk meningkatkan UMKM gitu ya. Betul. Yang pasti karena apa? UMKM itu adalah usaha masyarakat yang bisa dibilang bertahan di era pandemi, di masa pandemi COVID-19 yang selama kurang lebih 2 tahun ya mengajar bangsa ini, dan saya yakin banyak sekali bidang-bidang usaha lain yang collab gitu ya. Tetapi UMKM ini masih bisa bertahan, dan saat ini di saat pandemi COVID-19 mulai melandai justru mereka berkembang. Dan teman-teman yang ada di Partai Perindo Kabupaten Ponorogo ini menangkap peluang tersebut. Mereka kemudian lebih lagi memberikan suntikan mungkin dari sisi pengalaman, ya, kemudian sumber daya manusia, bahkan marketing ini sudah memang di-create sedemikian rupa. Kita pengen UMKM itu tumbuh. Misalnya sekarang baru 1% ya. Kalau bisa 2%, 3% itu kan sangat luar biasa Mas. Sudah sangat membantu negara. Indonesia nanti bisa sejahtera menurut kita dari UMKM. Belum ada calon, belum ada kursi ya di Ponorogo. Di Ponorogo belum ada. Belum ada. Nah, dengan adanya keterwakilan itu bakalan lebih luar biasa lagi. Insya Allah seperti itu. Ya pasti mereka masih muda semua ternyata ya, dan yang pasti juga dengan usia muda masih banyak tantangan dan prestasi yang akan mereka raih nantinya gitu ya. Siap Mas Rian, mungkin ada apa ya bisa dibilang apa namanya itu himbauan atau apa mungkin terhadap yang menonton hal ini terhadap jenengan gitu. Kalau dari saya terima kasih sudah diundang di acara Rumah Diskusi. Rumah Diskusi ini. Kalau untuk Partai Perindo saya mohon dukungan di Ponorogo, semoga Partai Perindo bisa semakin besar, terus kita dapat wakil di daerah, jadi nanti kita bisa lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena dari Partai Perindo memang kunci utamanya untuk Indonesia sejahtera. Tagline-nya untuk Indonesia sejahtera. Tuh. Oke. Semoga nanti berhasil Mas ya. Amin. Saya yakin anak-anak muda ini potensial banget, dan mereka punya apa ya bisa dibilang potensi yang cukup besar untuk dengan teknologi mereka menguasai. Ya. Nah, ini pergerakan juga mereka sudah terasa dan sebagainya. Semoga nanti di Ponorogo lebih banyak masyarakat yang percaya dan mempercayakan nasib mereka untuk Anda perjuangkan gitu ya. Sukses Mas Rian, terima kasih banyak. Demikian Omah Diskusi.